Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Yulianti dari kelas R1. Saya di sini akan menjelaskan tentang pendekatan Supply Chain Operation Reference atau SCORE. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Di jurnal yang saya review, si penulis melakukan penelitian menggunakan metode SCORE pada perusahaan Miske Agnia Corporation. Miske Agnia Corporation sendiri adalah salah satu perusahaan manufaktur yang memproduksi sepatu kulit, tas, dan juga pakaian. Perusahaan ini memiliki kendala dalam produksi, sehingga mempengaruhi efektivitas dan efisiensi seluruh kegiatan perusahaan. Perusahaan ini juga memiliki manajemen rantai pasokan atau supply chain management yang cukup baik. Namun, selama ini belum pernah melakukan pengukuran kinerja rantai pasokan yang melibatkan seluruh pihak terkait. Tujuan dari penelitian ini juga adalah mengetahui gambaran kinerja supply chain management dan tingkat kerja supply chain management yang diukur dengan menggunakan pendekatan Supply Chain Operation Reference atau SCORE. Tentang metode SCORE. Metode SCORE adalah suatu model acuan dari proses supply chain. SCORE sendiri pada dasarnya juga merupakan model yang berdasarkan proses. SCORE membagi proses supply chain menjadi 5 bagian inti, yaitu yang pertama, plan, yaitu proses yang menyeimbangkan permintaan dan pasokan untuk menentukan tindakan terbaik dalam memenuhi kebutuhan pengadaan, produksi, dan pengiriman. Yang kedua ada source. Source yaitu proses pengadaan barang maupun jasa untuk memenuhi permintaan. Yang ketiga ada make, yaitu proses untuk mentransformasi bahan baku atau komponen menjadi produk yang diinginkan pelanggan. Yang keempat ada deliver atau pengiriman, merupakan proses untuk memenuhi permintaan terhadap barang maupun jasa. Biasanya meliputi order manajemen, transportasi, dan distribusi. Yang terakhir ada return, yaitu proses pengembalian atau menerima pengendalian produk karena berbagai alasan. Langkah perhitungan supply chain menggunakan metode SCORE itu ada 4. Yang pertama adalah perhitungan nilai aktual. Yang kedua adalah perhitungan nilai normalisasi. Yang ketiga adalah pembobotan tingkat kepentingan dengan AHP. Yang keempat adalah perhitungan nilai akhir kinerja supply chain. Perhitungan nilai aktual. Perhitungan nilai aktual dilakukan dengan mengumpulkan data aktual dan kuesioner kepada pihak-pihak terkait. Dalam perhitungan nilai aktual, untuk setiap matriks pada hierarki SCORE, model pengukuran kinerja menggunakan rumus sesuai yang ada pada Supply Chain Operation Reference atau SCORE. Perhitungan nilai normalisasi. Proses normalisasi dilakukan dengan rumus normalisasi S-norm di bold, yaitu S-norm sama dengan SI dikurangi S-min dibagi S-max dikurangi S-min dikali 100. Atau bisa juga menggunakan SI dikurangi S-min dibagi S-max dikurangi S-min sama dengan skor dikurangi 0 atau 100 dikurangi 0. Yang dimaksud SI sendiri adalah nilai indikator aktual yang berhasil dicapai. S-min adalah nilai pencapaian performansi terburuk dari indikator performansi. S-max adalah nilai pencapaian performansi terbaik dari indikator performansi. Pembobotan tingkat kepentingan dengan AHP.
Tahapan pembuatan KPI dilakukan dengan menggunakan analytical hierarchy process atau yang bisa disebut dengan AHP. Pembuatan ini juga dilakukan untuk mengetahui tingkat kepentingan dari tiap level dan KPI. Pada AHP ditetapkan skala kuantitatif 1-9 untuk menilai perbandingan tingkat kepentingan suatu elemen terhadap elemen lainnya. Kuesioner juga akan diberikan kepada pimpinan atau manajer perusahaan yang berkaitan dengan proses manajemen rantai pasok. Perhitungan nilai akhir kinerja supply chain. Hasil pengukuran nilai akhir kinerja rantai pasok diperoleh dari perhitungan normalisasi dan pembobotan nilai akhir dari indikator atau metrik kinerja yang akan menjadi nilai subjektivitas perusahaan berdasarkan tingkat kepentingan. Berdasarkan pada pengukuran kinerja supply chain management yang telah dilakukan pada perusahaan Meski Agda Corporation menggunakan pendekatan Supply Chain Operation Reference atau SCORE, maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa metrik penilaian yang mendapat nilai rendah dibanding dengan target perusahaan, seperti forecast accuracy, defect rate, source fill rate, failure in process, make employee reliability, fill rate, dan return rate from corporation to supplier. Untuk matriks penilaian yang berkontribusi besar terhadap penilaian kinerja karena memiliki nilai yang mendekati target adalah time to identify new product specification, number of meeting customer, customer complaint, project client report time, dan product replacement time. Sedangkan menurut hasil akhir, kinerja supply chain management perusahaan diketahui berada pada kategori average atau rata-rata. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya paparkan bermanfaat untuk yang mendengarkan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.